Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Reskulta 4, Orde 4, Numerical Integration. Jadi kita itu mempunyai sebuah bangunan kanopi, kita terapkan atau kita berikan gaya, kita terapkan di lebih tepatnya ke gempa El Centro yang pernah terjadi di California Selatan. Mengapa sih kita itu harus menggunakan metode Reskulta Orde 4 ini sama dengan numerical integration ini? Karena yang pertama, akurasi tinggi untuk masalah dinamika yang kompleks. Terus alasan yang kedua, mengakomodasikan perilaku nonlinear struktur. Saat terjadi gempa kuat, struktur sering kali berperilaku non-linear. Misalnya terjadi plastis pada beton atau tekuk pada baja. Terus yang ketiga adalah fleksibel dalam mengelola berbagai data gempa. Beban gempa yang dapat berubah setiap saat biasanya dipresentasikan sebagai rekaman percepatan tanah, riwayat waktu seperti gempa El Centro, Kobe, atau Gigi. Metode RK4 ini adalah solusi numerik waktu bertahap yang sangat fleksibel. Terus alasan yang keempat adalah stabilitas dan efisiensi komputasi. Dalam dunia riset, metode RK4 ini dikenal memiliki stabilitas yang baik dan efisien yang kompetitif. Sebuah studi pemodelan gelombang gempa studi berhasil menggunakan metode Reskulta di Scotty Valentin untuk mensimulasikan interaksi gelombang gempa dengan struktur bendungan. Penelitian lain menunjukkan bahwa metode Reskulta 4 ini memiliki numerical dispersion yang sangat lemah dan efisien komputasi tinggi dalam simulasi medan gelombang seismik. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengambilan metode Reskulta ini adalah menawarkan keseimbangan terbaik antara akurasi tinggi, kemampuan menangani nonlinear material, dan fleksibilitas dalam memproses beban gempa riwayat waktu yang bijak. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk beban bangunan kita terhadap gempa El Centro ini, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan beton, bangunan beton. Jadi kita itu menggunakan kanopi yang berbahan dasar beton. Tinggi saya yaitu 0,3, terus yang lebarnya 0,2 dan panjangnya 6027. Lalu kalau seperti itu sudah kita ketahui datanya, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai MCK. Apa itu sih MCK? M adalah massa dari bangunan yang ingin kita terapkan gempa, ketahanan, maksudnya kita terapkan dalam ketahanan gempa. Terus K adalah kekakuan dan C adalah damping. Untuk mencari M sendiri adalah massa jenis beton dikalikan L kali B kali P per G. Setelah itu kita terapkan di sini. Nah, ini dari data kayu ini. Terus H juga dari data kayu ini. Tinggi dari tinggi dari beton ini, dan B itu sama dengan lebarnya, dan B menggunakan ketetapan 9,8 mprs. Setelah kita menemukannya, bisa kita terapkan dan kita jumlahkan dan menemukan hasil 864,389. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai C. Sebelum kita mencari nilai C ini, kita harus mengetahui nilai dari K. K sendiri untuk menyalin nilai K, yaitu menggunakan rumus P per DU. P ini ada apa sih? P tersendiri itu apa? P adalah
beban yang kita terapkan kepada kanopi. Nah, kita gunakan P ini, yaitu P ini adalah beban yang kita gunakan untuk menguji kekuatan kanopinya. Saya menggunakan nilai P 27.000 Newton. Untuk DU nya, setelah saya menggunakan kalkulator software dengan hitungan yang sudah saya hitung sendiri dengan software ada di Google. Ini DU tersendiri yaitu lendutan dari beban yang kita gunakan tadi. Dan P tadi kan 27.000. Terus menghasilkan lendutan yaitu 6,11986. Perhatikan satuannya. Satuan dari DU yang kita hasilkan adalah milimeter. Dan di sini kita dimintai hasil yaitu meter. Berarti kita rubah dulu 6,11 ke meter. Setelah saya rubah hasilnya 0,061111986. Setelah ketemu, langsung bisa kita terapkan nilai K ini. Nah, ini dia rumusnya. Kita bagi ya, P per D. Ini nilainya 0,061111986. Terus ketika sudah ketemu nilai K-nya, maka selanjutnya adalah menjadi nilai C. C ini ada damping. Damping itu apa? Damping adalah untuk meredam sebuah gempa seperti itu. Jadi 2 dikalikan zeta dikalikan K dikalikan K tersendiri adalah kekakuan kekakuan dari bangunan kita. Terus massa adalah M adalah massa dari bangunan kita. Kita hitung untuk mencari nilai C. Nah, ini perhitungan kami. Setelah dihitung, lalu bisa kita terapkan kepada data L-Centro ini. Nah, nih. Jadi untuk ground axle, tabel ini itu menunjukkan tentang data L-Centro yang pernah maksudnya tabel ini adalah tabel di mana data diambil dari gempa L-Centro yang pernah terjadi di California Selatan. Ini adalah kekuatan gempanya. Ini adalah waktunya. Kita ambil sampel waktu sebanyak 30 detik. Ini ya, 30 detik. Nah, ini 30 detik. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk mencari nilai ini. Untuk penerapan bangunan kita kepada gempa L-Centro ini. Kita masukkan massa kita di sini. Ini massa kita 864,389. Kita taruh di situ, ya kan? Ini massa yang sudah kita cari menggunakan rumus tadi. Massa jenis beton dikalikan L kali B kali T. Setelah menemukannya, kita taruh sini, lalu kita gunakan rumus ini. Nah, di rumus ini ada G. G ini tidak usah gunakan lagi karena penggunaannya sudah diterapkan kepada mencari nilai massa. Kalau misalnya di sini sudah ada G, di L-Centro ini tidak perlu menggunakan G, cukup menggunakan M kalikan A. A sendiri adalah akselerasi. Akselerasi itu nilainya ini sampai ke bawah. Setelah itu kita temukan nilai ini. Setelah kita menemukan nilainya, kita copy semua sampai ke bawah.
Setelah itu kita pindahkan ke sini. Maka ini adalah sebuah grafik. Akselerasi merupakan kekuatan gempa yang diterapkan kepada bangunan kita. Untuk displacement adalah bangunan kita. Jadi ini adalah gempa, terus ini adalah bangunan plus gempanya. Gitu. Jadi bisa kita analisis dari grafik gempanya ini selama 30 detik. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba semuanya teman-teman, terima kasih.